23 Oktober 2022, Gereja merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-96. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk melaksanakan misi gereja, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, tetapi juga dengan cara terlibat dalam kehidupan berkomunitas. Kita diutus oleh Yesus ke dunia, tidak hanya untuk menjalankan misi yang dipercayakan kepada kita, untuk meneladani kehidupannya, tapi kita diutus pula untuk bersaksi mewartakan Kristus dan ajaran kasih-Nya dengan melayani satu sama lain. Dalam kesempatan Hari Minggu Misi Sedunia ke-96 yang bertema, "Kamu akan menjadi saksiku", Seksi Misioner dan Kerasulan Panggilan bekerja sama dengan Komsos Kristus Raja Surabaya mempersembahkan berbagai kelompok kategorial yang ada di Kristus Raja Surabaya. Halo semuanya, kita akan mencoba berkenalan dengan Yayasan Kasih Bangsa Surabaya atau yang biasa dikenal dengan YKBS. Kita tentu bertanya-tanya, apa sih YKBS itu? Nah, sore hari ini kita akan mencoba melihat apa itu YKBS, kapan berdirinya, apa visi misinya, dan di mana kita bisa bertemu atau berkenalan langsung dengan YKBS, Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Nah, yang pertama, Yayasan Kasih Bangsa Surabaya merupakan lembaga sosial kategorial yang didirikan oleh Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Nah, melalui para romo yang bertugas di bidang sosial inilah Kongregasi Misi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang dua, kapan YKBS itu berdiri? YKBS berdiri itu sejak tahun 2010. Nah, kalau dihitung sejak tahun 2010, maka tahun ini YKBS berusia 11 tahun. Nah, keberadaan YKBS sendiri ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tepatnya tanggal 5 Februari 2010. Lalu apa sih visi dan misi dari Yayasan Kasih Bangsa atau YKBS itu sendiri? Impian dari YKBS atau visinya adalah masyarakat yang humanis, sejahtera, berkeadilan, dan solidar yang berlandaskan dengan semangat cinta kasih. Atau dalam bahasa Inggris, charity, justice, solidarity, and the common good for humanity. Itu adalah impian dari Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Lalu impian itu kemudian kita mencoba untuk mencapainya dengan misi-misi. Adapun misinya adalah pertama, menyelenggarakan pendampingan dan pembinaan bagi kaum miskin, terutama anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak terlantar. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan sarasehan dalam rangka menanamkan dan menyebarkan kepedulian serta keterlibatan sosial. Ketiga, memberikan dukungan dan terlibat langsung dalam penanganan bencana alam. Nah, itu adalah visi dan misi dari YKBS. Lalu apa saja kegiatannya? Setiap karya YKBS itu terlihat di tiap-tiap divisinya. Adapun ada 4 divisi yang ada di dalam YKBS sendiri. Yang pertama adalah divisi perburuan atau Wadas. Lalu ada divisi pendampingan anak, Sanggar Merah Merdeka, penanganan bencana, SRK, lalu juga pelatihan dan riset sosial, PPS. Nah, setiap divisi karya YKBS ini memiliki kegiatan sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan para dampingannya masing-masing. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama
oleh seluruh anggota YKBS, antara lain tiap tahun ada retret tahunan. Lalu rekreasi bersama seluruh anggota keluarga dari karyawan, peningkatan kapasitas bersama atau upgrading, misalnya pelatihan video editing, pelatihan public relation, pelatihan jurnalistik, dan lain sebagainya. Lalu mengadakan rapat pleno setiap bulan, mengadakan rapat kerja setiap akhir tahun, dan juga menerbitkan buletin Fides et Axiom. Itu kegiatan-kegiatan dari Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Lalu, di mana kita bisa menemukan Yayasan Kasih Bangsa Surabaya ini? Nah, alamatnya adalah di Jalan Simo Pomangan 2 nomor 2A, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
Awal mulanya saya bergabung karena saya tergerak mereka membantu para pasien yang menderita penyakit kanker. Karena latar belakang keluarga saya yang banyak menderita penyakit kanker, maka saya tergerak untuk bergabung dengan paliatif ini. Saya bisa melihat senyum dari pasien walaupun mereka dalam keadaan sakit. Buat saya itu adalah satu anugerah yang tidak terkira. Saya sangat tergugah untuk membantu mereka. Saya tidak bisa membantu secara material, tapi saya berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan para pasien-pasien saya. Hingga saat ini saya masih tetap bergabung. Dan saya merasa kuat, saya merasa bahagia bisa membahagiakan mereka dalam menjalani saat-saat sulitnya. Dan saya hanya sebagai pendamping mereka yang kunjungan kepada pasien-pasien, dan kami juga mendoakan. Itu yang menjadi tugas-tugas saya. Saya Francisca Anneke Hinting. Saya adalah koordinator dari Relawan Paliatif Paroki Kristus Raja Surabaya. Adapun kegiatan kami adalah untuk mendampingi para penderita yang tidak dapat secara medis disembuhkan lagi. Tetapi dengan pendampingan dari para relawan, kami berharap bahwa mereka akan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Nama saya Maria Veronica. Saya anggota paliatif Kristus Raja dari kelompok 1. Saya Angela, ketua kelompok 2 relawan paliatif. Nama saya Ibu Indang Hirawati. Saya wakil ketua kelompok 3. Saya Vida dari kelompok 4. Saya Lucy, saya bergabung di Relawan Paliatif sejak Maret 2017. Mari bergabung Bersama kami, Relawan Paliatif Kristus Raja Surabaya. Mari bergabung bersama kami, Relawan Paliatif Paroki Kristus Raja Surabaya. Selamat Hari Minggu Misi Sedunia ke-96. Paroki Kristus Raja Surabaya. Perkenalkan, saya Eta dari Ketua SSW Benuit Labre Paroki Kristus Raja dan Wakil Ketua saya Evan. Dalam rangka memperingati Hari Minggu Misi Sedunia ke-96, SSW Benuit Labre Paroki Kristus Raja ingin men-sharingkan kegiatan-kegiatan kami. Apa sih SSW itu? SSW adalah Serikat Sosial Vincentius. Nah, organisasi ini mempunyai visi dan misi untuk membantu kaum papa, kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian ternyata di SSW Benuit Labre yang ada di Paroki Kristus Raja Surabaya, kita sudah menjalankan aktivitas yang begitu banyak. Kita punya ibu-ibu asuhan berjumlah sekitar 30-an, kemudian ada anak-anak yang kita bantu juga di dalam biaya sekolahnya. I might risk a life, my love, hope and faith in a true community
of learning with simplicity will help our friend never till the end. In total Maka dari itu, untuk siapa saja yang ingin bergabung dengan kami di konferensi Benue Labre Paroki Kristus Raja, kami membuka selebar-lebarnya, terutama khususnya bagi kaum muda, remaja yang ingin mengekspor dirinya, melayani orang-orang miskin, dan terlibat aktif dalam karya pastoral gereja. Yuk kita ikut kegiatan kita setiap hari Jumat kedua dan Jumat keempat.